Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Kembali lagi kita di hari Rabu, di hari Selasa tentunya salah. Dalam mata pelajaran fikih bersama Bapak Ahmad Yasir Muharram. Jadi hari ini kita belajar masih di bab 3 tentang sholat berjamaah. Dan ini materi terakhir, materi keempat, materi terakhir dari bab 3. Oke, disusun oleh Bapak sendiri. Nah, jika kalian bingung, kalian bisa lihat halaman 35 sampai 36. Insya Allah pembahasan kita nggak jauh dari situ. Jikalau kalian memang bingung ketika membaca, kalian bisa dengar apa yang Bapak sampaikan. Jika kalian bingung dengan apa yang Bapak sampaikan, kalian bisa langsung baca bukunya, dibuka di halaman 35 sampai 36. Tapi insya Allah penjelasan Bapak sebentar, mudah dimengerti dan mudah dipahami, insya Allah. Kita langsung masuk ke slide pertama. Nah, di pelajaran terakhir kita akan belajar tentang cara mengingatkan imam yang lupa. Jadi ada dua cara. Yang pertama, apabila imam salah atau lupa dalam bacaan sholat. Lupa atau salah dalam bacaan sholat. Semisal dia baca surat Al-Fatihah, terus dia lupa ayat pertamanya, Bismillahirrahmanirrahim, atau ayat keduanya, Alhamdulillahirrabbilalamin, maka makmum segera mengingatkan bacaan tersebut. Jadi langsung diingatkan. Misalnya salah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Misalnya salah, makmum di belakangnya langsung mengingatkan dengan bacaan yang benarnya gimana gitu ya. Jadi sebutkan langsung, makmum di belakangnya ngomong Alhamdulillahirrabbilalamin. Misalnya salah dan itu yang benar ya. Nah, apabila imam tetap melanjutkan dan tidak memperdulikan, jika imam misalnya nggak dengar nih apa yang dikatakan makmumnya, semisal salah, tapi dia tetap melanjutkan, makmum tetap harus mengikuti imam. Jadi nggak usah ngotot makmum tuh. Kalau misalnya imam udah salah, terus kita udah ngingetin, tapi masih lanjutin sama dia, makmum tuh nggak usah ngingetin lagi. Jadi cukup sekali aja gitu. Kalau misalnya imam nggak memperdulikan, maka nggak apa-apa gitu loh. Karena ada hadis dari Rasulullah SAW bersabda, yusallu nabikum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Yang artinya, mereka imam-imam itu sholat untuk kamu, makmum. Apabila mereka benar, pahalanya untuk kamu dan mereka. Jadi kalau misalnya imam benar dari takbir sampai salam, maka pahalanya untuk makmum dan imam. Nah, apabila mereka salah, pahalanya untuk kamu dan salahnya untuk mereka. Jadi ketika imam salah dan kita sudah membenarkan, maka kesalahannya itu ditanggung oleh imam sendiri, sedangkan kita tetap mendapat pahala. Jadi lumayan berat tugasnya ketika kita menjadi seorang imam. Nah yang kedua, caranya gimana? Caranya apabila imam lupa jumlah rakaat atau gerakan sholat, bagi makmum laki-laki mengucapkan subhanallah. Apabila makmumnya perempuan, cukup dengan isyarat tepuk tangan. Jadi semisal imam lupa nih, udah di rakaat berapa, misalnya kan sholat zuhur, kan dia lupa nih, harusnya rakaat ketiga dia bangun lagi, tapi di rakaat ketiga dia malah duduk tahiyat akhir, berarti kan kurang satu rakaat. Maka makmum laki-laki mengucapkan subhanallah, biar agar imam tuh tahu kalau dia tuh salah, jadi langsung bangun. Nah gitu. Tapi kalau misalnya makmumnya cuma perempuan, gak ada laki-laki, cukup dengan isyarat tepuk tangan sekali aja, pok gitu. Nah insya Allah imam dengar dan langsung bangun, membetulkan apa yang tadi salah, yang harusnya rakaat ketiga bukan rakaat terakhir. Jadi itu ya dua cara mengingatkan imam yang lupa. Kita ke slide selanjutnya. Nah, cara menggantikan imam yang batal. Nah, caranya gimana? Jadi sebelum memulai sholat, imam memastikan orang-orang tertentu yang berdiri di belakangnya. Jadi mesti diperhatikan orang-orang yang berdiri di belakangnya bahwa orang yang tahu tata cara sholat. Yang mesti diperhatikan itu. Karena saat imam batal, ia dapat menggantikannya. Nah, kenapa? Karena nanti kalau imam batal, pasti orang-orang di belakang yang sudah paham tentang cara sholat yang harus menggantikannya. Kalau mereka nggak paham sholat, terus siapa yang mau menggantiin gitu loh. Jadi dipastikan yang di belakang itu bukan anak kecil, bukan orang-orang yang belum paham caranya sholat. Jadi mesti dipastikan yang di belakang itu adalah orang yang paham. Nah, yang kedua apa? Ketika imam batal, makmum yang berada di belakang imam maju menggantikan imam dengan meneruskan apa yang telah dilakukan imam sebelumnya, baik bacaan maupun gerakannya.
Nah, contohnya nih, imam yang batal sudah selesai membaca surat Al-Fatihah. Imam yang Jadi setelah imam baca surat Al-Fatihah, tiba-tiba dia batal gitu. Nah, yang di belakang otomatis maju kan. Nah, ketika dia maju, nggak perlu diulang kembali bacaan Al-Fatihah. Jadi langsung meneruskan bacaan surat lain atau misalnya gerakan lainnya. Oke, begitu juga gerakannya tuh. Di situ juga jelaskan begitu juga gerakannya. Jadi kalian misalnya imam telah selesai membaca Al-Fatihah, terus tiba-tiba batal, kalian maju, yang di belakang nih, makmum yang di belakangnya, yang tepat di belakangnya maju, langsung membaca surat lain. Atau ketika memang sudah harus sujud atau ruku, maka yang menggantikannya itu langsung sujud atau ruku. Oke? Nah, jadi itu cara menggantikan imam yang batal. Oke, kita masuk slide selanjutnya, slide terakhir. Nah, jadi cukup sekian dan terima kasih. Untuk pelajaran hari ini hanya 2 itu, yaitu cara menegur imam ketika imam salah, dan yang kedua adalah cara menggantikan imam ketika imam batal. Oke, cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.